dan istri dan anaknya di lembah yang sangat tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ia pun kembali, yaitu Ibrahim, kembali meneruskan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemudian Hajar menyusui Ismail karena Ismail masih kecil, sedangkan ia sendiri sudah mulai kehausan. Terik panas matahari pada saat itu sangat menyengat hingga mengeringkan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang ia bawa pun habis, kemudian bekal pun habis, maka akhirnya kegelisahan pun menghantui Hajar. Akhirnya Hajar meletakkan bayinya yaitu Ismail. Kemudian Hajar berdiri kemudian menuju ke bukit yang kita kenal yaitu dengan Bukit Sofa. Akhirnya Hajar menaiki bukit tersebut, kemudian di atas meletakkan tangannya di atas dahinya, di depan dahinya, agar tidak terkena sinar matahari, dalam rangka atau tujuan yaitu melihat barangkali ada manusia, barangkali ada mata air yang ia bisa gunakan. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Hajar menaiki Bukit Sofa tersebut tidak mendapatkan apapun. Akhirnya turun, kemudian lari kecil ke bukit yang bernama Marwa. Akhirnya ia kerjakan apa yang telah ia kerjakan di Bukit Sofa, menaikinya, kemudian melihat apakah ada manusia, apakah ada mata air yang bisa ia gunakan. Ternyata setelah naik tidak mendapatkan apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata setelah 7 kali putaran bolak-balik, setelah berusaha, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan minuman, yaitu di samping anaknya sendiri yang bernama Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang bisa kita ambil hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu semangat menjemput rizki, karena kita tidak tahu di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan rezeki kita. Bersungguh-sungguh kemudian mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menjemput rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya kita tidak diperintahkan melihat hasil, namun juga memaksimalkan usaha dan tenaga. Olehnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai orang-orang yang mau bekerja keras lagi mau berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,